Bapak Ibu izin membacakan pertanyaan dari Bapak Rahmat Pramulyo dari Universitas Teuku Umar. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Mukti, bagaimana kesiapan industri mengadopsi new normal? Apakah ada kemungkinan hanya tipe industri tertentu saja yang bisa survive dengan new normal tersebut? Apakah berdampak kepada keahlian spesifik yang diperlukan? Kebetulan Bu, ini acara oleh KPIPI, banyak insinyur teknik industri, maka yang ditanyakan apakah berpengaruh pada nanti kebutuhan keahlian spesifik yang ada di lulusan teknik industri. Mohon berkenan menjawab dulu sambil barangkali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Rahmat Pramulyo pertanyaannya. New normal ini akan terjadi di setiap industri, setiap sektor pasti akan melakukan adaptasi. Nah, sekarang yang menjadi isunya adalah seberapa cepat sektor itu beradaptasi dan seberapa besar biaya yang diperlukan oleh suatu sektor atau suatu keahlian untuk beradaptasi. Nah, seperti contohnya seperti teknik industri. Saya rasa teknik industri ada dan tanpa adanya COVID itu juga akan selalu melakukan adaptasi terhadap kebutuhan industri dan juga kebutuhan ekonomi. Dan seperti sekarang dengan adanya WFH makin terlihat jelas bahwa yang sangat diperlukan itu adalah pengembangan industri yang 4.0, itu gimana kita bisa, atau mungkin dengan adanya teknologi ke depan, dengan adanya misalnya teknologi 5G, kita bisa melakukan sesuatu secara remote. Dan saya rasa teknik industri itu adalah salah satu sumbernya atau salah satu tempat di mana inovasi bisa mulai dilakukan. Karena seperti kita tahu, saya rasa juga teknik industri yang saat ini berkembang pasti berbeda dengan 20 tahun yang lalu pada saat Bapak Ibu mungkin kuliah. Kalau kita lihat anak-anak sekarang, mata kuliah anak-anak sekarang pasti banyak mata kuliah baru yang tidak tidak diajarkan pada saat kita kuliah dulu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita mengembangkan kemampuan untuk bersifat agile, bersifat cepat beradaptasi dan cepat berubah sesuai dengan kebutuhan. Karena yang kadang-kadang menghambat kita meraih opportunity atau kesempatan adalah kita tuh kekeh dengan apa yang udah kita punya, apa yang udah kita dapatkan selama kita sekolah atau selama kita bekerja, kita menganggap itu adalah sesuatu yang fix, yang tidak bisa diubah. Padahal dengan kecepatan perkembangan teknologi dan apalagi sekarang dengan adanya COVID yang memaksa kita untuk bekerja dari rumah tidak kemana-mana, itu menyebabkan kita perlu beradaptasi dengan cepat. Jadi saya rasa semua akan melakukan adaptasi, hanya tinggal seberapa cepat dan seberapa besar cost atau biaya yang diperlukan untuk melakukan adaptasi itu, untuk menuju ke new normal tadi. Semoga menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ini ada Pak Kusnadi ataupun Pak Nilwan Harahap. Mana yang sudah siap bertanya? Kami persilahkan dulu. Pak Nilwan ini dari Kemenko PMK, sedangkan Pak Kusnadi dari Teknik Industri Unsika juga. Izin dengan Pak Nilwan. Ya, ini Pak Nilwan. Monggo Pak Nilwan, silakan. Dalam kondisi COVID sekarang ini kan UMKM kita kan sangat terpukul. Ya. Sebenarnya kan ada banyak harapan yang bisa memberikan survive buat mereka. Ketika misalnya saat ini semua pihak mau melibatkan UMKM kita ini menjadi rantai pasok untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Ya. Mungkin ini kami minta penjelasan dari Ibu untuk bagaimana caranya UMKM kita ini benar-benar kita jadikan rantai pasok di dalam penanganan COVID-19 ini. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Nilwan pertanyaannya. Jadi memang benar, kalau kita belajar dari krisis-krisis yang terdahulu itu kan UMKM adalah justru yang menjadi penyangganya, jadi cushion terakhirnya. Jadi kita tidak terlalu drop karena masih ada UMKM. Nah saat ini UMKM adalah yang pertama terdampak, dan dampak yang dirasakan oleh UMKM itu sebenarnya adalah karena pola bisnis atau pola kegiatan yang biasa mereka lakukan sekarang mereka tidak bisa melakukannya. Nah seperti tadi saya kemukakan,
Di sini adalah gimana cara kita untuk mengajarkan atau mengajak UMKM itu beradaptasi dengan keadaan yang baru. Ini jadinya memang perlu sedikit upaya dari kita yang untuk pada saat kita mau melibatkan UMKM sebagai rantai pasokan kita atau sebagai salah satu logistik atau ini kita adalah bagaimana kita mengubah cara pandang mereka, karena mereka sudah biasa melakukan kegiatan bisnis yang seperti dahulu yang bisa dilakukan pada saat sebelum COVID, tetapi sekarang mereka harus bisa melakukan sesuatu yang baru, yang mungkin buat mereka itu sesuatu yang menakutkan, karena sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang menakutkan kan, apa sih ini? Misalnya kalau misalnya mereka punya akses ke internet bisa dengan online itu masih lumayan, tetapi kan ada juga UMKM yang sama sekali tidak punya akses ke internet secara langsung. Nah, untuk UMKM yang tidak punya akses ke internet secara langsung, sebenarnya kita bisa bikin kayak kelompok UMKM. Jadi mereka tidak perlu semua connect ke internet atau melakukan marketing atau penjualannya langsung, tetapi kita bisa membuat hub-hub gitu. Jadi ada kayak kelompok UMKM, satu RW atau satu kelurahan gitu ya. Perlu cuma satu orang yang akan connect mereka misalnya ke Tokopedia atau ke Lazada atau segala macam. Dan contohnya kayaknya banyak sudah ya, Bukalapak dan Tokopedia juga sudah punya kayak sub seperti itu. Jadi mungkin UMKM ini kita ajak atau kita kasih semangat supaya mereka mulai mau bergabung dengan new business, new normal. Karena yang lebih susah itu adalah mengubah kebiasaan yang biasa kita lakukan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Mukti. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena sudah dikode, sebentar lagi ada Pak Didi. Mohon izin Pak Bupati, ada pertanyaan, tetapi mohon dapat dengan singkat, apakah mungkin membangun sinergi dari potensi SDM untuk mengolah sendiri sumber daya alam tambang, khususnya yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Di sini banyak insinyur. Isu terbesar adalah masuknya insinyur asing, begitu Pak. Barangkali walaupun pertanyaannya kompleks, mohon jawabannya bisa agak pendek saja Pak Bupati. Terima kasih. Mohon speakernya dibuka dulu sebentar. Saya berikan kalau masalah ini di luar kewenangan kita. Jadi yang ada saat sekarang ini saya diambil, baik yang ada di Morowali maupun yang ada di Murosi. Itu bukan wilayah saya. Wilayah saya yang kita baru siapkan yang 2 tempat tadi. Insya Allah mudah-mudahan COVID selesai, ini bisa kita tindak lanjuti. Jadi sampai saat sekarang ini insinyur dari luar daerah belum ada. Yang ada masih banyak dari insinyur dalam daerah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih juga saya sampaikan yang saya hormati Bapak Erianto pribadi, kakak kelas saya di Teknik Industri TB walaupun tidak sempat ketemu begitu. Dan juga Ibu Mukti Prasetyani Sudatman dari PT Danariksa. Saya sebagai moderator tidak akan menyimpulkan karena berbagai perspektif ini bisa diambil dari masing-masing point of view dari para partisipan yang ada. Kurang lebihnya selaku moderator saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai seorang yang memiliki kemampuan akademik lebih untuk mencari jalan keluar atas pandemi COVID ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Rosidin selaku MC. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.